5 KUHP. Di sini disebut, Prof, memang di draft KUHP sempat ada perdebatan ya, Prof, penyelidikan dihapus, tapi secara eksistensinya pasal 5 ini ternyata memang diatur. Nah, di pasal 5 ini diatur penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan. Nah, situasinya sekarang laporan itu ada, dan laporan tersebut tertanggal Januari 2026, jadi bulan Januari 2026. Nah, tetapi ternyata kita juga menemukan penyelidikannya terjadi pada bulan Agustus 2025. Nah, apakah dimungkinkan, Prof, laporan polisinya Januari 2026, tapi penyelidikannya terjadi bulan Agustus 2025? Ya, menurut saya tadi, menurut KUHP bisa nggak, Bro? Ya, kalau menurut saya tadi dalam praktek ya itu bisa, karena di dalam tindakan untuk mengoperasionalkan KUHP tadi ya, itu tidak harus adanya laporan atau pengaduan itu ya, tapi atas dasar operasi dari fungsi kepolisian ya, dalam rangka melaksanaan fungsi kepolisian, dia bisa ya menduga bahwa seseorang itu melakukan satu tindak pidana ya, diduga melakukan satu tindak pidana, bisa ya, bisa atas dasar ya itu tadi dia menjalankan fungsi kepolisian, bisa atas dasar pemberitaan ya, atas dasar bisi-bisi orang pun bisa ya. Jadi banyak sumber ya, Prof? Banyak sumber untuk menjadi dasar penyelidikan loh ya, bukan penyidikan loh ya, untuk dasar penyelidikan bisa. Nah, gitu. Kalau situasinya begini, Prof, laporan polisi itu diargumenkan itu lanjutan dari proses penyelidikan di Agustus 2025. Jadi penyelidikan dulu Agustus 2025, kemudian dibuat laporan polisi sebagai kelanjutan. Nah, apakah di dokumen administrasi laporan polisi itu harus dirujuk secara spesifik bahwa ini dari penyelidikan? Karena kan biasanya ada bagian menimbang itu, Prof. Ada laporan informasi, ada pencarian informasi, ada laporan penyelidikan. Apakah itu harus dirujuk agar itu menjadi sebuah satu rangkaian dalam proses pidana ini? Ya, itu hanya menjadi, menurut saya itu prosedur administrasi. Betul. Ya, internal ya, saya katakan tadi bahwa di dalam penyelidikan itu tidak dilakukan untuk keadilan ya, tetapi tujuannya adalah untuk memfeeding atau memberi masukan ya kepada penyidik supaya di dalam penetapan tersangka itu tidak hantam kromo ya, tidak hantam kromo. Jadi didasarkan pada prinsip penghati-hati ya, didasarkan pada prinsip penghati-hati bahwa memang betul ada dugaan kuat orang ini melakukan tindak pidana ya, maka kemudian ditingkatkan pada penyidikan, baru nanti setelah ditingkatkan pada penyidikan ada sprindik, maka semua proses itu harus dituangkan untuk keadilan, pro justisia. Oke, ini kita sebelum pro justisia dulu nih, Prof. Iya. Nah, artinya secara prosedur, Prof tadi menyebut itu administrasi di kepolisian dan itu sifatnya prosedur, begitu ya, Prof ya. Nah, artinya secara prosedur kalau laporan polisi itu adalah perkembangan dari proses penyelidikan, kan tadi Prof bilang laporan polisi bisa aja dari berbagai sumber, bisa penyelidikan dulu, bisa informasi dari masyarakat dan lain-lain. Kalau laporan polisi itu diargumenkan sebagai perkembangan dari proses penyelidikan, berarti secara administrasi dan secara prosedur tetap harus dicantumkan sebagai bagian menimbangnya. Apakah begitu, Prof? Ya, menurut saya hasil penyelidikan ya, hasil penyelidikan itu sebagai bagian dari awalan untuk melakukan penyidikan itu dicantumkan kan gitu.
bahwa hasil dari penyelidikan orang ini diduga kuat untuk melakukan suatu tindak pidana. Itu dicantumkan proses penyelidikannya. Itu. Berarti wajib dicantumkan itu ya, Prof ya? Hasil penyelidikannya. Iya, wajib. Izin yang mulia, kami ingin tunjukkan sprint 2932. Ini sprindik, Prof. Ini ke atas. Ini surat perintah penyidikan 2932 yang dari kemarin kami ulas, Prof, dan jadi alat bukti juga. Tadi kan Prof bilang ini sprindik ini sudah ke depan sudah pro justisia, begitu ya, Prof ya. Dan ada proses yang mendahului dan wajib dicantumkan tentang penyelidikannya. Nah, problemnya, Prof, di bagian dasar ini kami tidak menemukan satupun ada surat perintah penyelidikan atau berita acara gelar perkara hasil penyelidikan. Yang ada hanya laporan polisi di bulan Januari 2026. Nah, kalau situasinya seperti ini, meskipun ini administrasi ya, Prof ya, kalau situasinya seperti ini, apakah ini surat perintah penyidikan yang patut sesuai dengan KUHP dan hukum acara pidana, Prof? Ya, soal administrasi ya itu mungkin lebih tepat ditanyakan pada ahli hukum administrasi. Ya, saya dari perspektif pidana aja, dari sistem peradilan pidananya aja. Oke, dari siap. Sistem peradilan pidana, apakah ini menjadi objek dari pra peradilan atau tidak? Itu. Oh, saya belum tanya itu, Prof. Yang ini dulu. Berarti ini Prof nggak bisa jawab secara administrasi ya, Prof? Nggak bisa. Oke. Tetapi saya bisa menjelaskan bahwa penyelidikan itu adalah bagian awal untuk sampai pada ke penyidikan, ya. Dan di dalam penyelidikan itu bukan untuk keadilan, tidak dicantumkan pro justisia, ya. Di draft 2012 itu penyelidikan justru dihapuskan. Itu saya yang menentang keras pada saat itu. Kenapa itu dihapuskan? Nanti kalau itu dihapuskan, penyidik akan hantam kromo. Seseorang ditetapkan tersangka, ya, apa-apa tetapkan tersangka tanpa didahului penyelidikan dulu. Jadi penyelidikan itu pada dasarnya adalah proses awal sebelum, ya, pejabat penyidik itu melakukan penyidikan. Oke, itu. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, kami setuju sekali ketika Prof bilang penetapan tersangka itu nggak boleh hantam kromo dan harus memenuhi prinsip kehati-hatian. Kami ingin tunjukkan satu dokumen lagi, Prof. Surat penetapan tersangka Estap 02. Ini juga jadi bukti dalam berkas kami. Di Estap 02, sekali lagi di bagian mengingat itu ada laporan polisinya Januari 2026, tapi tidak pernah dicantumkan surat perintah penyelidikan atau berita acara hasil dari penyelidikan tersebut, gitu kan. Kalau ini masih terkait administrasi yang lebih tepat dijawab ahli hukum administrasi ya, Prof ya? Iya, iya. Oke. Saya mau masuk isu berikutnya, masih soal penyelidikan. Tolong ditunjukkan pasal 1 angka 8 KUHP. Izin Prof, ini kita ke isu berikutnya. Di pasal 1 angka 8 itu kan disebut penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, gitu ya, Prof ya? Ya. Kemudian di pasal 13, tolong tunjukkan pasal 13. 1 angka 8 tadi. Nah, kemudian pasal 13. Pasal 13 terkait dengan penyelidikan. Di ayat 1 disebut penyelidik, di ayat 1 penyelidik menerima laporan atau pengaduan peristiwa yang diduga tindak pidana. Nah, saya ingin fokus ke yang kedua, Prof. Sebelumnya pasal 16 ayat 2 tolong ditunjukkan dulu. Ada yang disebut dengan sasaran penyelidikan.
Ada orang, benda, tempat, peristiwa, kejadian, dan atau kegiatan, gitu Prof. Nah, yang ingin kami tanyakan begini Prof. Penyelidikan ini kan proses awal dari penyidikan. Disebutkan di sana ada peristiwa yang diduga tindak pidana, konsisten dari pasal 1 angka 8, pasal 13, dan juga di sasaran penyelidikannya jelas disebutkan terkait dengan peristiwa kejadian, gitu Prof. Nah, tadi misalnya di laporan itu sudah diidentifikasi ada indikasi tindak pidana untuk satu peristiwa dugaan pidana. Penyelidikannya sebagai tahap lanjutan dari laporan polisi, apakah penyelidikannya dilakukan untuk satu peristiwa tersebut? Karena ini kan tindak lanjut dari laporan polisi ke penyelidikan, meskipun penyelidikan bisa sumbernya macam-macam ya Prof. Tapi yang terjadi di sini laporan polisi seharusnya tindak lanjut ke penyelidikan. Apakah boleh Prof ditafsirkan secara luas yang diduga tindak pidana itu bisa lebih dari satu tindak pidana, misalnya 2 tindak pidana, 3 tindak pidana, atau 5 atau 9 tindak pidana dituangkan dalam satu sprindik. Silakan. Ya, yang penting ada sangkaan tindak pidana. Oke. Jadi begini, nanti di dalam penyidikan itu yang kemudian akan menentukan, ya, bisa jadi sprindiknya pencurian. Tetapi kemudian penyidik menemukan bahwa barang ini ternyata sudah berada di bawah kekuasaannya itu dengan cara tidak melawan hukum. Kemudian bukan pencurian, prosesnya penggelapan, itu loh. Itu bisa saja terjadi seperti itu, gitu. Nah, dalam konteks semacam ini bisa juga kemudian terkait dengan tindak pidana yang lain, diawali dengan sprindik adanya dugaan tindak pidana tadi. Dalam perkembangannya bisa muncul kemudian tindak pidana yang lain, itu sangat mungkin. Makanya di dalam penyidikan itu adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi, gitu ya. Mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menentukan tersangkanya. Nah, membuat terang tindak pidana yang terjadi itu kan harus ditemukan bestandelen deliknya, gitu loh. Berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan, dikaitkan dengan bestandelen delik. Nah, kemudian siapa nih yang jadi tersangka? Nah, dalam masing-masing peran orang untuk melakukan satu perbuatan ini kan perbuatannya bisa berbeda-beda, gitu. Jadi sangat mungkin bahwa kemudian yang dihasilkan itu adalah beberapa tindak pidana, itu sangat mungkin. Jadi menegaskan saja Prof, satu surat perintah ini dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian ya Prof ya. Karena kita kan tidak sedang hanya isu perkara ini, juga edukasi bagi publik ini Prof. Di satu surat perintah penyelidikan, apakah wajar, apakah patut, apakah diperbolehkan dituangkan sampai dengan 9 indikasi tidak pidana, atau harusnya sprindiknya dibuat 9 begitu Prof, kalau ada 9 perkara yang berbeda. Perkembangan kejahatan sangat, ya, perkembangan tindak pidana itu sangat beraneka ragam, maju. Dulu saya tidak pernah membayangkan bahwa ada tindak pidana dilakukan di ruang hampa cyber itu. Ya, sekarang ternyata di dalam ruang cyber pun orang bisa melakukan tindak pidana. Dulu tidak pernah terbayangkan itu. Gitu. Nah, orang melakukan satu perbuatan bisa jadi, ya, oh ternyata ini terkait, hasilnya dikemanakan, disimpan di bank. Oh, kalau duitnya disimpan di bank bisa digandeng dengan TPPU. TPPU itu menjadi tindak pidana tersendiri. Ya, dulu hanya predikat krimnya saja. Lah, ini ternyata dilakukan juga dengan, misalnya caranya dengan menggunakan media elektronik terkait dengan ITE. Ya bisa saja kemudian satu sprindik, tapi kemudian yang ditemukan ada beberapa tindak pidana. Ya bisa saja gitu ya.
tindak pidana yang dilaporkan, kemudian hasil penyidikan ditemukan, oh ternyata ada TPPU, oh ternyata dia juga menggunakan media elektronik, masukkan aja di situ. Nah, ini kan sekarang menjadi berkembang. Dulu pendanaan terorisme itu penyertaan. Dulu. Sekarang berkembang sebagai tindak pidana tersendiri. Gitu. Nah, memang ya teknologi itu membawa keragaman dari suatu tindak pidana yang kemudian muncul. Wah, besok nggak tahu lagi ya akan terjadi tindak pidana apa lagi. Oke, Prof. Sekarang kripto itu juga saya belum tahu itu kripto itu. Siap, Prof. Saya masuk ke fase berikutnya nih, Prof. Fase penyidikan. Dasar dari penyidikan itu kan sprindik ya, Prof ya. Tadi juga sudah dijelaskan. Setelah penyidikan itu kan bisa dilakukan berbagai upaya paksa, termasuk diantaranya penggeledahan, penyitaan, atau beberapa upaya paksa yang lainnya. Nah, pertanyaan sederhananya dulu, Prof. Kalau dilakukan penyitaan, apakah diterbitkan sprindik dulu, baru dilakukan penyitaan, atau bisa penyitaan dulu, baru sprindik diterbitkan? Tegas saya mengatakan, sprindik dulu harus ada, baru bisa dilakukan penyitaan. Oke, saya ingin tunjukkan, izin yang mulia kami ingin tunjukkan bukti. Tolong tunjukkan bukti sprindik 2932. Ini surat perintah penyidikannya, Prof. 2932. Diterbitkan tanggal berapa tuh? Coba ditunjukkan. 6 Juli 2026. Nah, kami menemukan surat perintah penyitaannya. Kalau surat perintah penyidikannya kan 2932, Prof. Surat perintah penyitaannya 2931. Padahal penggeledahan belum ada. Nah, nomor surat perintah penyitaannya lebih awal dibanding dengan nomor surat perintah penyidikannya. Menurut KUHAP, ini mungkin hanya selembar kertas ya, Prof ya. Tapi bagi orang yang terdampak, ini bisa sangat serius. Ya, tolong tunjukkan pada saya, disejajarkan. Jangan hanya melihat nomornya, kodenya. Sama, Bro. Sudah kita cek. SP Sita, betul? Yang tadi SP Sita? Coba dicek. SP Sidik berbeda. Itu artinya dari dua surat administrasi yang berbeda. Ya, artinya dalam pencatatannya itu juga hal yang itu berbeda. Jangan mengacu pada nomornya. Membaca nomor surat itu dengan kode-kodenya itu. Ya, dengan kode-kodenya, situ adalah SPCD. Yang tadi itu SP Sita. Itu nyatetnya dalam buku-buku yang berbeda pasti. Nah, kalau secara administrasi itu yang dulu pernah saya lakukan seperti itu. Ya. Kalau situasinya, ini kan yang kami temukan ini kan, Prof ya, dokumennya. Kalau situasinya itu adalah nomor yang berurutan untuk proses tersebut. Kalau situasinya begitu ya, kecuali nanti dibuktikan sebaliknya. Ada, karena kami nggak temukan juga di bukti yang ada terkait dengan penomoran itu berbeda. Kalau situasinya penomoran itu sejalan, apakah diperbolehkan, Prof, nomor sprint Sita dulu baru sprint Sidik? Karena di dalam administrasi itu kan pengadministrasinya kadang-kadang dengan buku yang berbeda, dengan nomor yang berbeda. Jadi misalnya surat perintah penangkapan itu ada buku sendiri, surat perintah penyitaan ada buku sendiri, surat perintah perpanjangan penahanan itu ada buku sendiri. Ya, nomornya bisa berbeda-beda gitu ya, tetapi pasti bahwa itu tidak dicatat dalam buku yang sama, karena yang satu SP Sidik, yang satu adalah SP Sita. Itu adalah dua kepentingan yang berbeda. Oke. Dan nomornya juga bisa berbeda, bisa saja
nomornya malah lebih tua Sita dibandingkan sprindiknya, ya bisa jadi seperti itu. Apakah harus dibuktikan itu, Prof, bahwa itu bukunya berbeda dan penerbitannya dilakukan untuk memastikan saja nih, Prof. Ini kan kita menguji biar terang nih, Prof. Apakah wajib dibuktikan bahwa bukunya berbeda dan memang nomor itu nggak berkelanjutan? Wajib dibuktikan ya, Prof? Ya kalau memang itu dipandang penting ya monggo silakan. Oke. Saya tidak punya kompetensi. Oke, kami lanjut ke isu berikutnya, Prof. Ini masih terkait dengan prinsip kehati-hatian. Ini karena ada turut termohon, kami ingin tunjukkan juga surat perintah penyidikan dari turut termohon di Kejaksaan. Tolong ditunjukkan surat perintah penyidikan nomor 43. Di surat perintah penyidikan nomor 43. Ini yang kami temukan ya, Prof, ya, sudah diuji juga di beberapa beberapa hari persidangan kemarin. Di bagian menimbang itu kami garis bawahi, Prof, terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang, kewajiban PT Cahaya Baja Sukses pada Krakatau Niaga Indonesia. Jadi kasus anak perusahaan Krakatau Steel di bagian menimbangnya, Prof. Nah, di bagian untuk atau di bagian perintahnya, tunjukkan di halaman kedua. Di bagian untuknya ternyata perkara lain ini, Prof, perkara batubara. Itu yang pertama. Yang kedua kami ingin tunjukkan juga di halaman 2.9. Halaman 2.9. Di sini perkara batubara disebut dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2026. Nah, dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian. Ini kan dasar sejumlah tindakan penyidikan ya, Prof, ya. Mungkin di sini selembar surat, tapi bagi orang yang terdampak itu bisa sangat serius. Nah, mohon Prof menjelaskan, kalau situasinya seperti ini, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bagaimana temuan-temuan, ini banyak lagi temuan yang lain ini, Prof. Ini kami buka satu dulu aja, terkait dengan sprindik ini. Menimbangnya kasus yang lain, perintahnya kasus berbeda. Tempus deliktinya ternyata menjangkau masa depan 2028, belum terjadi. Silakan, Prof. Ya, itu tadi typo ya. Kalau 2028-nya mungkin typo, Prof. Ya, itu typo. Ya, kemudian kalau perintah untuk melakukan penyidikan yang lain, itu bisa jadi bahwa menurut hasil pantauan dari penyelidikan itu terkait dengan tindak pidana yang lain, bahwa di dalam perintahnya itu kemudian meliputi tindak pidana yang lain sangat mungkin, ya, karena